Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk tahun ajaran 2022-2023 yang mereka buka pendaftaran sampai Agustus 2022. Nah, yang akan kita bahas apa aja di antaranya ada jalur, jadwal, syarat, prosedur, bahkan sampai dengan syarat khususnya. Nah, bagi kalian yang nggak mau ketinggalan informasinya, simak terus sampai akhir ya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa jalur pendaftaran yang ditawarkan oleh si UMJ ini. Ada prestasi akademik, ada prestasi unggulan, ini akademik non-akademik juga. Ada KB Persyarikatan Muhammadiyah dan Pondok Pesantren, ada pula jalur reguler. Berikutnya untuk pendaftarannya seperti apa? Jadi silahkan kalian copy ijazah yang dilegalisir atau cabasa, dan bila belum tersedia silahkan kalian pakai SKL 3 lembar atau surat keterangan lulus. Yang selanjutnya adalah kopi akte kelahiran 3 lembar dan kopi SKHUN legalisir atau cabasa, ini 3 lembar juga. Yang selanjutnya fotokopi KTM atau SIM atau paspor, ini juga sejumlah 3 lembar. Berikutnya kopi kartu keluarga 3 lembar juga. Lalu cetakan pernyataan konfirmasi kesediaan studi dan juga pembiayaan. Cetakan fakta integritas yang sudah diisi dan ditandatangani. Surat keterangan berkelakuan baik dan tidak terlibat tawuran dari kepolisian atau sekolah. Lalu ada surat keterangan surat sehat ya, dan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas atau klinik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pas foto resmi mengenakan kemeja putih dan backgroundnya adalah merah. Oke, berikutnya untuk jadwal pendaftaran ini mereka punya 4 gelombang. Nah, silakan kalian pilih gelombang mana yang kalian bisa daftarin. Untuk gelombang 1 ini sudah ditutup ya, 1 November 2021 sampai 20 Januari 2022. Yang berikutnya 21 Januari 2022 sampai 21 April 2022. Yang selanjutnya untuk gelombang 3 mereka buka dari 22 April sampai 23 Juni 2022. Lalu yang berikutnya nih, 24 Juni 2022 sampai 18 Agustus 2022. Nah, ini kalau kita lihat di sini sepertinya untuk jadwalnya ini cukup aman ya. Kalau semisal kalian mau menunggu pengumuman SNMPTN ataupun SBMPTN terlebih dahulu, karena mereka punya beberapa gelombang yang untuk jangka waktu pendaftarannya ini masih cukup aman nih kalau mau nunggu SNMPTN atau SBM. Oke, kita next yang berikutnya untuk persyaratan khusus program studi. Ini tidak buta warna, melampirkan SK tidak buta warna dari dokter spesialis mata. Ini untuk kalian yang ambil prodi ilmu keperawatan, teknik kimia, ataupun teknik elektro. Yang selanjutnya tinggi badan minimal, ini untuk kebidanan 155 cm. Lalu menyertakan salinan ijazah atau penyetaraan dari kementerian terkait bagi kalian lulusan pondok pesantren atau sekolah negeri. Yang selanjutnya untuk prosedur pendaftaran jalur CBT. Yang pertama, silakan kalian kunjungi laman https://pmb.umj.ac.id. Lalu kedua, isi biodata, silakan upload soft copy pas foto. Selanjutnya upload soft copy biaya pendaftaran, terus cetak kartu peserta, dan selanjutnya mengikuti ujian. Setelah itu kalian tinggal menunggu pemberitahuan kelulusan. Yang selanjutnya adalah untuk prosedur pendaftaran jalur undangan saringan masuk. Yang pertama masih sama dengan jalur berikutnya, kalian mengunjungi lamannya di https bla bla bla. Yang kedua, isi biodata, upload soft copy pas foto, biaya pendaftaran. Nah, perbedaannya kalau tadi kalian mengikuti tes, di sini kalian mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 4. Setelah itu kalian bisa cetak kartu peserta dan tinggal menunggu pemberitahuan kelulusan. Jadi di sini tidak ada tes yang harus kalian ikuti kalau seperti tadi ya, yang jalur CBT itu pakai tes. Kalau undangan ini kalian tidak perlu mengikuti tesnya.
Yang berikutnya adalah prosedur pendaftaran untuk kalian yang ambil jalur prestasi akademik. Ini untuk step 1 sampai dengan step 4 masih sama dengan prosedur-prosedur yang jalur lain. Nah, bedanya adalah kalian harus mengupload ya. Nah, kalian harus upload apa nih? Jadi kalian harus upload rapor dan mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 4. Terus kalian tinggal cetak kartu peserta dan juga tinggal nunggu pemberitahuannya. Oke, yang berikutnya untuk kalian yang ambil jalur prestasi unggulan, ini untuk step 1 sampai step yang keempat ya, ini masih sama. Nah, yang berikutnya ini agak berbeda karena kalian harus minimal upload minimal 1 berkas. Nah, di antaranya ada surat keterangan ranking 1 sampai 10 dari kepala sekolah atau soft copy SKHUN yang dilegalisir, nilainya itu minimal adalah 8. Terus soft copy SK ya atau sertifikat juara lomba bidang studi tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional ataupun internasional, jangan lupa dilegalisir. Yang berikutnya surat keterangan atau sertifikat hafal Al-Quran minimal 10 juz. Nah, yang selanjutnya apalagi yaitu sertifikat atau surat keterangan juara lomba seni atau olahraga tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional ataupun internasional. Setelah itu silakan cetak kartu peserta dan tunggu pemberitahuan kelulusan. Oke, yang berikutnya kita masuk ke persyaratan program studi untuk agroteknologi, akuntansi, ekonomi Islam, hukum keluarga, ilmu administrasi negara ataupun ilmu hukum ini untuk semua jurusan SLTA. Sedangkan untuk arsitektur ini boleh dari IPA ataupun IPS. Di sini kalian benar-benar diperhatikan ya syaratnya itu apa saja sih. Semisal kalian mau masuk prodi A, syaratnya adalah dari jurusan apa atau mungkin sekolahnya misal kayak IPA atau dari IPS gitu ya, sama aja lah ya. Nah, di sini kalian harus benar-benar teliti nih teman-teman. Semisal kalau kalian mau ambil arsitektur. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya syaratnya itu apa sih kalau mau ambil arsitektur ataupun jurusan yang lainnya. Nah, yang berikutnya dari ilmu keperawatan, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu komunikasi, ilmu politik, kesehatan masyarakat, komunikasi dan penyiaran Islam maupun manajemen, ini ijazahnya semua jurusan SLTA. Jadi insya Allah aman ya. Yang berikutnya, program studi apa aja nih? Ada pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, PGMI, dan PGAUD. Ini semua jurusan SLTA, tapi kalau kalian mau ambil pendidikan dokter, itu kalian harus dari jurusan IPA. Nah, yang berikutnya, untuk PGSD, pendidikan matematika, teknik elektro maupun zakat dan wakaf, ini semua jurusan SLTA. Dan untuk teknik industri atau teknik informatika, ini bolehnya IPA atau IPS. Sedangkan untuk kalian yang mau ambil teknik kimia, teknik mesin atau teknik sipil, harus dari jurusan IPA. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga membantu ya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Yuk tetap semangat semuanya, jangan lupa untuk tetap belajar dan berdoa. Sukses selalu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.